kita ke sesi wawancara. Topik pertama yang kami hadirkan untuk Anda di Forata pagi ini untuk edisi hari ini terkait dengan Rakornas Percepatan Pengembangan 5 Daerah Pariwisata Super Prioritas ini akan digelar di Labuan Bajo. Nah, lebih detailnya nanti kita akan berbincang bersama dengan Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, Sana Fatina, yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon. Halo, selamat pagi Mbak Sana. Halo, selamat pagi. Ya, lagi di luar ini sepertinya Mbak Sana ya. Oh iya, ini lagi mau ke bandara, Oke. mau terbang kembali ke Labuan Bajo. Dari Jakarta ya? Iya, betul. Oke, Mbak, ini ada informasi bahwa Rakornas Percepatan Pengembangan 5 Daerah Pariwisata Super Prioritas ini akan digelar di Labuan Bajo begitu Mbak ya? Iya, betul. Jadi acara Rakornas 5 DPSP ini adalah rakor rutin sebenarnya. Jadi setahun kita adakan 2 kali. Kalau di awal tahun kita lakukan di Borobudur, nah akhir tahun ini di semester 2 kita lakukan di Labuan Bajo. Dan seperti biasa kita akan kumpul semua lintas kementerian dan lembaga gitu, terutama yang terkait dengan isu-isu yang telah diidentifikasi dan kemudian akan dipimpin Pak Menko untuk membahas kira-kira langkah strategi seperti apa dan ya dengan agenda-agenda yang sudah kita susun selama beberapa hari. Termasuk kemarin saya juga lakukan rapat yang di tingkat eselon 1, ini juga persiapan untuk menuju ke sana seperti itu. Oke, nanti ada banyak orang lagi ya yang akan berkunjung ke Labuan Bajo ya? Ya, nggak banyak banget sih, tapi lumayan lah ya. Dan apalagi kan sebenarnya kegiatan Rakornas 5 DPSP yang sekarang ini dibarengin ada 3 acara sebenarnya. Jadi ada 3 acara dari Kementerian Maritim yang bersamaan juga. Selain Rakornas ini ada juga tentang ICE Forum untuk tentang Blue Green Circular Economy dan beberapa kegiatan lainnya. Jadi kayaknya rame sih harusnya ya di 2 minggu ke depan Labuan Bajo. Oke, baik. Nah, untuk Rakornas ini topik-topik yang dibahas apa saja nanti Mbak Sana? Ada banyak, tapi kita punya beberapa agenda. Yang utama tentu seperti membahas tentang bagaimana progres dari 5 DPSP ini ya. Karena kan tentunya kita akan melihat setelah tahun 2024 paling tidak semuanya itu sudah tidak ada yang mangkrak. Jadi semua dipastikan sudah berjalan dan bisa beroperasi seperti itu. Yang kedua, kita sedang mengusung tentang tema Blue, Green, and Circular Economy untuk bisa diterapkan sebagai bagian dari pasar berkelanjutan yang akan menjadi cara kita untuk menjalankan kepatutan secara nasional ke depannya seperti itu. Ada juga kita membahas tentang creative partnership di desa wisata. Kemudian kita membahas tentang bagaimana pengembangan SDM tentunya dan banyak hal lagi yang saya pikir juga ini tidak hanya penting membangun ekosistem kepariwisataannya dengan baik. Oke, baik. Ini nanti akan berlangsung berapa hari, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa Mbak Sana? Kalau rakornya hanya 1 hari ya, di tanggal 6 Desember, tapi seperti biasa, biasanya nanti di kementerian akan hadir sehari sebelumnya. Kemudian kan tentunya kalau misalkan hadir sekaligus melihat apa yang terjadi di Labuan Bajo, nah ini yang kita paling excited sebenarnya. Kita pengen juga mendapatkan feedback setelah teman-teman lintas kementerian semua berkolaborasi membangun Labuan Bajo. Kemudian nanti kita akan berkumpul dalam rapat, itu pun juga akan menjadi bagian yang akan dilaporkan dari masing-masing kementerian gitu terhadap apa yang telah ada di Labuan Bajo. Oke. Dan Mbak Sana, untuk di Labuan Bajo sendiri untuk pembangunan daerah pariwisata ini semuanya sudah rampung 100% begitu, atau ada pengembangan-pengembangan lagi ke depan yang akan terus dilanjutkan gitu? Ya, jadi kan kita punya tahapan ya dalam pengembangan Labuan Bajo sendiri, di mana tahap yang pertama nih yang kemarin sudah kita lewati dan alhamdulillah lancar berkat semua pihak adalah bahwa menyiapkan Labuan Bajo layak menjadi destinasi atau venue kegiatan MICE yang kelas kepala negara yang kemarin kita sudah bersama-sama akan di sana. Nah, kemudian dalam kapasitas itu sekarang kita sudah masuk di tahap Labuan Bajo akan tepat tandas. Dan tahun depan dengan bandara yang baru, maka kita punya target yang baru nih sebenarnya. Jadi kita akan punya target baru, yaitu bagaimana menuju ke 1 juta kunjungan wisatawan per tahun. Terus kemudian bagaimana setelah sekarang infrastruktur semua sudah siap, sekarang saatnya untuk mengisi ekosistemnya lebih cepat dan lebih kencang lagi. Nah, makanya kita sendiri juga sudah fokus sekarang ke dalam konten.
Jadi seperti membangun event, kemudian membangun creative entrepreneurship tadi, kemudian kita juga mendorong terjadi kolaborasi non pemerintahnya. Jadi justru sekarang fokus kami adalah ke sana, dan bagaimana ini nanti pasca 2024 maka Labuan Bajo ini sudah bisa mandiri, kira-kira seperti itu. Nah, tinggal menunggu lompatan-lompatan yang berikutnya. Oke, baik. Dan nanti lokasi Rakornas ini di mana Mbak Sana? Pelaksanaannya? Oke, Rakornas ini pelaksanaannya di GMCC di Golomori. Kemudian ada juga rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, ada yang di Ayana, ada yang di Meroora, tapi itu bukan langsung di Rakornas DPSP-nya ya, tapi di sini juga kita sekaligus untuk mendistribusikan keramaian yang ada di Labuan Bajo. Jadi benar-benar dibagi biar semua tempat juga tetap ramai. Dan kebetulan kan ini udah mulai mau masuk low season ya, karena sudah musim hujan segala macam. Jadi saya pikir kayaknya ini juga strategi yang pas nih untuk kita mengisi ruang-ruang low season dengan kegiatan mais dan kegiatan akhir tahun dan lain-lainnya, seperti itu. Biar tetap terlihat ramai itu ya Labuan Bajo ya. Iya, jadi nanti Labuan Bajo memang harus tetap ramai karena kan teman-teman hotel, restoran gitu kan, mereka tetap harus beroperasi. Dan memang ini juga salah satu yang kita pikirkan kemarin ke depan adalah bukan masalah Labuan Bajo hanya pada saat peak seasonnya, tapi justru pas low seasonnya ini kita harus berkreasi kira-kira apa yang bisa dikerjakan ya gitu, sehingga tentunya ke depannya Labuan Bajo tidak perlu sepi, tapi sepanjang tahun tetap ramai dengan kegiatan yang berbeda-beda gitu, pada sesuai dengan musimnya. Oke. Dan di Rakornas nanti nih Mbak San, ada pelibatan UMKM dan lain sebagainya tidak nih? Oh pasti, itu kalau udah wajib, kalau misalkan ya? di Labuan Bajo itu tidak hanya tentang rapat, pokoknya kita selalu settingnya itu mulai turun dari bandara sampai dipulang ke bandara kembali, itu semua sudah harus ada yang baru. Satu, yang kedua pun juga harus sebanyak mungkin bisa berinteraksi dengan UMKM, kemudian dengan pelaku pariwisata gitu kan. Jadi kita memang sengaja mendesain agar travel pattern-nya agak panjang gitu. Jadi dan secara khusus bahkan di dalam Rakornas pun kita hadirkan UMKM ini untuk meramaikan seperti kegiatan teras ekras yang kita pernah lakukan di Labuan Bajo selama 20 kali waktu itu ya, tiap minggunya. Dan disinilah kita berencana untuk bisa menghadirkan jenis tipikal UMKM yang berbeda, karena kan dia betul kayak village gitu selama hari itu, karena lumayan lama tuh di tempat itu sekitar 5-6 jam gitu kan. Jadi mereka bisa berinteraksi lebih dari sekedar jualan biasa, tapi kita lagi mau sajikan seperti small village gitu, sehingga ramai terus tempatnya nanti di GMCC. Oke, baik. Mbak, terima kasih waktunya untuk RRIND pagi ini. Semoga Rakornas nanti berjalan dengan sukses ya Mbak Sana ya. Amin, terima kasih banyak. Sukses selalu buat RRIND yang selalu mendukung Labuan Bajo. Terima kasih. Selamat pagi. Dengan demikian wawancara kita bersama dengan Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo, Flores Sana Fatina ya, terkait dengan pelaksanaan Rakornas percepatan pengembangan 5 DPSP yang akan digelar di Labuan Bajo pada tanggal 6 Desember 2023 beberapa waktu mendatang ya. Informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Setelah ini kita akan bersama dengan penjabat Bupati Sika membahas terkait dengan penutupan Pasar Uring. Tetap di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.